Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah memberi kita kesempatan kembali untuk kita bersekutu di persekutuan doa pagi. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita nyanyikan satu buah lagu yang mengatakan Roh Kudus kau hadir di sini. Biarlah kita memohon pada Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini untuk kita bersekutu di persekutuan pagi pada hari ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Dengan kuasa Allah Maha Kudus, ku buka hati untuk menyembahmu. Ku buka hati menyembahmu Tuhan. Jamahlah berikan bumi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, benar Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul walaupun secara online untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Tolong ya Bapa, pimpin kami semua, berkati ya Tuhan Yesus hamba-Mu ini untuk memimpin pujian, memimpin doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semuanya kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki doa-doa syafaat kita. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan tak tersembunyi kuasa Allah. Kita tahu Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita sehingga Dia tidak menyembunyikan dirinya untuk menyediakan telinganya, selalu mendengarkan suara kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolong, kita juga pasti akan ditolong. So
Kuasa Allah. Kita memohon sekali lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Ya, kita sudah menyanyikan pujian ini mengatakan tak tersembunyi kuasa Allah. Sebab itu kita akan memasuki doa-doa syafaat kita. Kita berseru pada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. Pertama-tama kita berucap syukur pada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, sehingga doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Ampuni ya Tuhan Yesus. Karena doa-doa syafaat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pertama-tama kita doakan untuk program kerja di GKI Agape, di Kelapa Gading maupun di POS, untuk prosata-prosata yang akan dijalankan di tahun 2021. Biarlah kita semua berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, majelis dan pengurus. Biar kita bersehati, bergandeng tangan untuk melakukan tugas ini bersama-sama. Semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa untuk program kerja di GKI Agape, Kelapa Gading maupun di POS Villa Melati Mas Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan-Mu untuk kami boleh menyelesaikan program kami Tuhan. Supaya kami bersehati, sejalan, sepikiran Tuhan untuk melakukan tugas-tugas kami semuanya. Dengan hamba Tuhan, majelis-majelis yang ada, kepengurusan yang ada, serta jemaat sekali semuanya Tuhan. Kami memohon padamu campur tangan-Mu Tuhan, sehingga program ini boleh berjalan sesuai kehendak-Mu. Itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Dan yang terakhir kita doakan untuk pergumulan jemaat-jemaat kita yang di Kelapa Gading maupun yang di POS. Kita tidak tahu pergumulan mereka, tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak tersembunyi. Tuhan akan menolong kita semuanya untuk setiap pergumulan kita. Kita doakan untuk pergumulan, untuk yang sedang mencari pekerjaan, mungkin jemaat-jemaat sedang mencari pekerjaan. Kita minta permohonan pada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberikan apa yang mereka gumulkan. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita di masa studinya, walaupun secara online, tapi Tuhan akan menolong mereka untuk studi mereka. Tuhan akan menolong memberkati studi-studi mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah yang jemaat yang sudah lanjut usia boleh bersandar diri pada Tuhan, boleh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita memohon pertolongan Dia pasti akan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di Kelapa Gading maupun di POS Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan mereka Tuhan. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan di masa pandemi ini Tuhan. Begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
Tapi satu hal kami yakin, Engkau tidak akan tinggalkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk mencari pekerjaan. Sehingga kuasa-Mu lah yang akan memberikan Tuhan pekerjaan pada jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka tidak akan berputus asa Tuhan. Sehingga mereka selalu berharapan penuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih studi, yang masih kuliah, maupun dari SD sampai kuliah Tuhan. Tolong ya Tuhan, walaupun mereka studi dalam online, tapi Engkau akan memberikan mereka hikmat untuk mereka boleh menjalankan tugas-tugas sekolah mereka dalam studi di online Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan untuk anak-anak-Mu, berikan otak yang jernih, berikan mereka supaya mereka boleh bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ditugaskan pada mereka secara online. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terakhir kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan mereka begitu sedang yang sakit, mungkin mereka kadang-kadang hopeless Tuhan. Tolong ya Bapa, beri kasihan-Mu Tuhan untuk yang sudah lanjut usia Tuhan. Biarlah mereka selalu berpengharapan penuh kepadamu Tuhan, bersandar terus kepadamu ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh hati yang gembira, hati yang bijaksana, hati yang begitu bersuka cita untuk menjalani kehidupan ini di dalam masa pandemi ini Tuhan. Semua boleh kami menyerahkan sekali lagi untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami, anak-anak kami semuanya ya Bapa, atau istri, suami, biarlah mereka boleh bersuka cita Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini, kami tahu Tuhan Kau tidak akan tinggalkan anak-anak-Mu yang memohon pertolongan-Mu. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya tiba waktunya jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kita menyanyikan satu lagu yang mengatakan Tuhanku mau menyenangkanmu. Biarlah kita selalu menyenangkan hati Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, pagi ini di dalam ibadah doa pagi kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan
untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Jadi pada pagi hari ini kita boleh mendengar kembali sebuah kisah. Kisah tentang seorang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu dalam diri Daud. Apakah betul Daud ini memiliki hati yang begitu takut akan Tuhan? Berapa minggu yang lalu kita mendengar kisah bagaimana Tuhan membuka kesempatan bagi Daud untuk melampiaskan mungkin sakit hatinya, mungkin perasaan dendamnya kepada sosok orang yang ingin mencelakakan Daud, yang ingin membunuh Daud, yaitu Saul. Tetapi Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia sadar betul bahwa bukan dia yang harus menjatuhkan hukuman buat Saul. Bukan dia yang harus membalas akan perlakuan Saul terhadap dirinya. Tetapi Tuhan saja yang mempunyai hak untuk melakukan hal itu. Karena Tuhan yang akan menghakimi dengan penghakiman yang adil. Dan hari ini kita mendengar kembali sebuah kisah yang ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menguji Daud. Apakah Daud itu seorang pribadi yang memiliki hati takut akan Tuhan? Jadi dikisahkan dalam cerita ini, suatu kali ketika Saul bersama dengan pasukannya memburu Daud, dan pada waktu malam dikatakan, ketika Saul sedang tidur bersama seluruh pengawalnya sedang terlelap tidur. Menjadi pertanyaan bagi kita, kok bisa pengawal Saul tertidur nyenyak? Seolah-olah orang yang menjaga Saul itu tertidur nyenyak. Di dalam nas ini dikatakan karena Tuhan yang membuat hal itu. Mereka semua tertidur. Nggak ada seorang pun yang berjaga untuk melindungi Saul. Jadi terbuka kesempatan yang sangat luar biasa bagi Daud untuk membinasakan Saul. Dan yang menarik kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7, ketika Daud bersama dengan Abisai dan juga beberapa orang yang menemani dia untuk masuk ke perkemahan Saul dan pasukannya. Dikatakan ketika dia hadir di sana, dia masuk di perkemahan Saul, dia menyaksikan sebuah kondisi yang membuat kesempatan untuk melakukan pembalasan. Yaitu dikatakan Saul itu sedang terbaring tidur. Pengawal-pengawalnya
juga terbaring tidur. Mereka tidurnya juga tidur terlelap. Waktu Daud bersama dengan Abisai masuk, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang terbangun. Kan aneh bagi kita. Tapi inilah karya Tuhan. Kerja Tuhan. Perbuatan Tuhan yang menciptakan situasi seperti itu. Dan dikatakan ketika melihat peluang yang begitu besar, pengawal Daud atau orang yang mendampingi Daud yaitu Abisai, dia katakan kepada Daud, sekarang ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Kalau engkau tidak mau menggunakan tanganmu untuk membunuh Saul, gak masalah. Tanganku yang akan melaksanakan pembalasan itu. Sebetulnya, ini menjadi sebuah kesempatan bagi Daud. Oke, kalau dia segan untuk membunuh Saul, dia punya tangan orang lain untuk melakukan tindakan itu. Bisa dikatakan, dia tidak bersalah, pengawalnya, orang yang mendampingi yang bersalah, melakukan tindakan pembunuhan. Tetapi yang luar biasa dikatakan, meskipun bukan Daud yang melakukan tindakan untuk membunuh Saul, tapi dia menyaksikan dia ada di tempat itu. Dan perkataan yang dia ucapkan seperti ini. Di dalam ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud tahu betul bahwa Tuhan itu akan menuntut balas untuk orang yang memposisikan dirinya seperti seorang hakim atas sesamanya. Sehingga ketika Abisai mau melakukan tindakan pembunuhan terhadap Saul, Daud katakan, jangan kau lakukan itu. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan yang akan luput dari hukuman Tuhan itu sendiri. Jadi Daud, dia memiliki hati takut akan Tuhan. Dia tidak ingin membinasakan, membunuh Saul meskipun menggunakan tangan orang lain. Karena dia tahu, punya prinsip hidup, bahwa dirinya meskipun telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan, dia tahu ada batas pada dirinya di dalam dia berlaku terhadap sesama. Sebuah prinsip yang sangat luar biasa dikatakan oleh Daud terhadap Saul. Dia katakan di dalam ayat yang ke-10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Jadi Tuhan sendiri akan bertindak, Tuhan sendiri akan menjadi hakim atas diri Saul ketika dia melakukan hal-hal yang jahat terhadap diriku. Tuhan sendiri akan bertindak. Kita nggak perlu mendahului Tuhan untuk bertindak. Jadi Daud telah terbukti bahwa dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan satu hal yang dia katakan, dia ingatkan kembali di hadapan Abisai di dalam ayat yang ke-11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang diurapi oleh Tuhan. Sekarang ambillah tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Jadi bagi Daud, kita hanya membutuhkan mengambil barang-barang kepunyaan Saul yang akan menjadi bukti bahwa kita sudah sampai di tempat ini dan sudah terbuka peluang untuk kita membunuh Saul, tapi kita tidak mau melakukan itu karena kita memiliki hati takut akan Tuhan. Tidak pernah menjamah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Luar biasa. Daud berhasil dalam ujian ini. Daud lolos. Hatinya terbukti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan di dalam ayat
Coba kita lihat ya di dalam ayat yang ke-12, sebuah pernyataan yang dicatat di dalam kitab ini. Dikatakan seperti ini. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Tuhan sudah memberikan sebuah kesempatan besar, membuka kesempatan besar untuk Daud melakukan pembalasan terhadap Saul. Tapi Daud memiliki hati takut akan Tuhan. Dia membiarkan Saul hidup. Dia hanya mengambil barang-barang kepunyaan Saul untuk menjadi bukti bahwa dia sudah dibukakan kesempatan untuk melakukan pembalasan, tetapi dia tidak mau. Dia tetap menghormati, menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi apa yang kita dengar hari ini sejalan dengan apa yang Kristus katakan kepada kita. Kristus mengajar kepada kita, jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Karena ketika kita melakukan hal itu, kita tidak melakukan hal yang jahat untuk membalas orang yang jahat kepada kita. Itu seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Ada perasaan sungkan, ada perasaan malu pada diri orang yang telah melakukan atau merencanakan hal jahat terhadap kita. Tetapi kita bisa berlaku baik terhadap dia, tetap menghormati dia. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita adalah pribadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita dalam relasi kita, dalam interaksi kita dengan sesama kita. Banyak orang di sekitar kita yang kadang-kala merencanakan hal yang jahat, bahkan telah melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita. Tapi biarlah kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan pembalasan terhadap dia. Kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan hakim yang adil itu, yang akan menjadi pembela buat hidup kita. Amin. Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar melalui kisah Daud ini juga boleh mengilhami kami, menjadi contoh dalam kami berlaku ketika kami diperlakukan hal-hal yang jahat dari sesama kami. Biarlah apa yang kami dengar ini kami boleh terapkan dalam hidup kami. Karena sebuah anugerah besar yang Tuhan anugerah bagi kami ketika kami bisa melakukan hal itu, kami menjadi pribadi yang teruji. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu dalam ibadah doa pagi ini boleh kami selesaikan dengan baik, dan kami bersyukur buat segala berkat yang boleh kami terima. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi pada hari ini dengan memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.